Jumpa lagi dengan saya, Luki Andrianingsih, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri namun bersama rekan saya Bu Eni yang mengajar di kelas 6A yang nantinya saya akan melakukan observasi di kelas Bu Eni pada saat pembelajaran. Namun pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu bersama Bu Eni. Ya, selamat siang Bu Eni. Selamat siang Bu Luki. Ya, bagaimana kabarnya Bu Eni hari ini? Alhamdulillah saya sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Eni, di sela-sela kesibukan Bu Eni sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan percakapan pada kesempatan ini. Sama-sama Bu Luki. Ya, nanti setelah kita melakukan percakapan ini Bu, nantinya saya akan melakukan observasi di kelas Bu Eni pada saat pembelajaran ya Bu. Ya. Dan setelah itu nanti saya akan melakukan juga percakapan pasca observasi, namun nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Eni pada percakapan kali ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Eni capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu melakukan operasi hitung perkalian, pecahan biasa, dan bilangan asli. Baik Bu, itu tadi tujuan pembelajaran Bu Eni ya. Betul. Nah, lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Eni capai atau yang ingin Bu Eni saya lakukan observasi di kelas? Baik, mungkin area pengembangannya pengetahuan dan keterampilan, di mana pengetahuan ini siswa mampu melakukan operasi hitung, perkalian pecahan biasa, dan perkalian asli. Di sini saya menekankan pada konsepnya, konsep perkaliannya. Sedangkan untuk area keterampilannya, siswa dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan perkalian, pecahan biasa, dan bilangan asli dalam kehidupan sehari-hari Bu Luki. Iya, baik Bu. Jadi area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu Eni yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilannya ya Bu. Ya, betul. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mendengar Bu Eni bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Eni terapkan di dalam kelas, mungkin terkait strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari segi metode pembelajarannya Bu. Untuk strateginya, saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, di mana nanti kelas saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok audio, kinestetik, dan visual. Nah, nanti saya akan memberikan tugas yang berbeda-beda pada setiap kelompok sesuai dengan tipe anaknya. Nah, untuk metodenya, untuk model pembelajarannya saya menggunakan discovery learning, di mana dari LKPD itu saya mengharapkan anak-anak dapat menemukan sendiri konsep perkalian antara bilangan asli dan pecahan biasa. Ya, jadi nanti rencana yang akan Bu Eni laksanakan di kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya Bu. Iya, betul. Dengan membedakan penugasan LKPD tadi. Iya, betul. Nah, kemudian menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, betul. Nah, untuk metodenya Bu, apa yang akan Bu Eni lakukan? Nah, dalam pembelajaran saya nanti saya akan menggunakan metode diskusi dalam kelompok, tanya jawab, dan penugasan di sini yaitu mengerjakan LKPD dan juga evaluasi pembelajaran di akhir pembelajaran saya nanti. Iya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Eni gunakan itu apa Bu medianya? Agar lebih menarik anak-anak ya Bu Luki, saya nanti akan menggunakan video pembelajaran. Mungkin dengan video ini anak-anak akan lebih tertarik dan menjadi lebih memahami konsep perkalian Bu Luki. Iya, bagus sekali ya Bu. Nah, kira-kira Bu Eni kapan nih akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya di kelas? Nah, rencananya pembelajaran ini akan saya lakukan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024. Nanti saya akan melakukannya pada jam pertama dan kedua Bu Luki. Ya, sesuai jadwalkah itu Bu? Iya, sesuai jadwal pelajaran hari itu. Iya. Baik, berarti nanti pada hari Kamis tanggal 17 saya akan datang ke kelas Bu Eni dan saya akan melakukan supervisi di kelas ya Bu. Saya nanti akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang saya temui di dalam pembelajaran Bu Eni. Nah, nanti setelah saya melakukan observasi, saya juga akan melakukan percakapan pasca observasi Bu seperti hari ini. Namun nanti
didampingi oleh pengajar praktik saya. Ya, siap. Ya, tadi kita sudah berbincang beberapa saat ya Bu. Kemudian sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Bu Eni dapatkan dari percakapan singkat kita tadi Bu? Dari pembicaraan kita tadi ya, saya mendapatkan gambaran terkait hal-hal yang harus saya siapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti, seperti media pembelajaran, terus dan juga perangkat yang akan saya gunakan. Ya, berarti Bu Eni sudah prepare seperti itu ya Bu ya. Semoga nanti Bu Eni dapat menerapkan pembelajaran di kelas dengan baik, sesuai dengan harapan dan sesuai dengan tujuan yang ingin Bu Eni capai. Nah, baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu Eni hari ini sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya pada saat percakapan pra-observasi. Nanti sampai bertemu lagi pada kegiatan observasi di kelas, yaitu pada hari Kamis minggu depan ya Bu. Ya. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Antusias, semangat, luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar matematika tentang materi perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Sebelumnya saya absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Elsa. Esa, kenapa? Alasannya nggak masuk? Sakit. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Di tempat siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Barisan kepada Bapak Ibu Guru, gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak berdiri ya, kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo silakan. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesiaku
punya 5 kantong permen. Ya, 5 kantong permen. Setiap kantongnya saya isi dengan 5 buah permen. Berapa jumlah permen semuanya? 25. Kok bisa 25? Caranya diapakan? Menggunakan operasi hitung apa? Jumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian? Perkalian. Terus bagaimana cara menghitungnya? 5 dikali dengan 5. Nah, ya. Jadi banyaknya kantong itu nanti kita tulis menjadi bilangan pertama, kemudian jumlah permennya kita tulis di belakangnya operasi hitung perkalian. Berarti kalau ditulis 5 dikali dengan 5. Nah, kalau kalian sudah mengenal operasi hitung bilangan asli, maka sekarang kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian bilangan pecahan biasa dengan bilangan asli. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pengamatan video pembelajaran tentang perkalian pecahan dengan bilangan asli, kalian nanti dapat melakukan operasi perkalian pecahan dengan bilangan asli dengan benar. Paham ya? Jadi tujuan kita hari ini kalian bisa melakukan operasi hitung perkalian dengan benar. Sekarang mari kita belajar bersama ya materi hari ini. Selamat datang di materi kita hari ini, yaitu perkalian bilangan asli dan pecahan biasa. Mari kita belajar bagaimana cara mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan asli. Materi ini sangat penting ya untuk kita kuasai karena sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang menunjukkan Jumlah bagian yang diambil. sedangkan penyebut adalah Jumlah bagian yang sama dari keseluruhan. Sebelum kita belajar perkalian, mari kita ingat kembali apa itu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah cara untuk menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Pembilang menunjukkan bagian yang kita ambil, sedangkan penyebut menunjukkan jumlah bagian yang sama dari keseluruhan. Apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan bulat positif ya, dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu disebut dengan bilangan asli. Nah, sedangkan 0 itu tidak termasuk bilangan asli ya. Selanjutnya, bilangan asli adalah bilangan yang kita gunakan untuk menghitung benda-benda. Contohnya, kita bisa menghitung jumlah apel, buku, jumlah meja, jumlah mangga dan sebagainya itu dengan menggunakan bilangan asli. Lalu bagaimana cara mengalihkannya bilangan pecahan itu dengan bilangan asli? Mengalihkan pecahan dengan bilangan asli sama dengan menambahkan pecahan sebanyak bilangan asli tersebut. Contohnya 2 kali 1/2 artinya kita memiliki 2 buah apel, masing-masing dibagi menjadi 2 bagian. Jadi kita memiliki 2 bagian. Perkalian pecahan dengan bilangan asli sebenarnya adalah penjumlahan berulang. Contohnya 3 dikali 1/4 artinya kita menjumlahkan 1/4 itu sebanyak 3 kali. Berikut cara menghitungnya ya. Misalnya 6 dikali 3/4
4. Penyelesaiannya 6 ya. Kita kalikan 3, kemudian kita bagi dengan 4. Setelah itu kita hitung hasilnya. 6 kali 3 hasilnya 18. Kemudian dibagi dengan penyebutnya yaitu 4. Nah, kalau jumlah pembilangnya itu lebih banyak dari penyebutnya, dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. 18 dibagi 4 itu bisanya berapa? Bisanya berapa? 4, kemudian sisanya 2. 4 kali 4 16. Kalau di situ pembilangnya 18, berarti sisa 2. Kita jadikan pembilang 2, kemudian untuk penyebutnya tetap yaitu berapa? 4. Jadi dapat kita tulis dalam bentuk pecahan campuran 4 2/4. Nah, 4 2/4 ini masih kita dapat sederhanakan. 2 dan 4 itu dapat kita bagi dengan angka berapa? 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Ya, betul, 1. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi 4 2/4 ini dapat kita sederhanakan. Kita tulis dalam bentuk sederhana yaitu 4 1/2. Kemudian contoh kedua, 2/3 dikali 9. Dapat kita tulis 2 dikali 9, kemudian kita bagi dengan 3. 2 kali 9 berapa? 18. Kemudian dibagi dengan penyebutnya berapa? 3. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Hasilnya ini bilangan asli. Untuk menghitung perkalian pecahan dengan bilangan asli, kita cukup mengalihkan pembilangnya saja dengan bilangan asli, sedangkan penyebutnya tetap. Ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Kalau tidak, lanjut ya. Saksikan video tentang materi pembelajaran hari ini, yaitu perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika untuk SD, yaitu perkalian pecahan. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channelnya, like video-videonya, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Yuk kita ingat kembali pecahan dari cerita berikut ini. Asyik, ada pizza. Yuk belajar pecahan dari pizza ini. Wah, enak nih. Iya, silakan ambil ya. Pizza itu dipotong 6 bagian. Wah, ayo kita ambil lah. Iya, silakan ambil potongannya. Kalau ibu ambil 2 potong, artinya kamu ambil 2/6 bagian. Nah, kalau saya gimana, Pak? Kalau saya ambil 3 potong, Artinya kamu ambil 3/6 bagian atau setengahnya. wah, halo. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Wah, Pak, pagi-pagi udah di kebun, Pak. Iya, Bapak mau menyiap tanaman pakai ember ini. Ada ember besar warna merah dan ember kecil berwarna kuning. Kita menggunakannya untuk menyiram tanaman ini. Setiap satu kotak kebun luasnya 1 meter persegi. Satu buah ember besar yang berwarna merah bisa menyiram luas kebun sebesar 2 meter persegi. Nah, setiap satu kotak kebun yang luasnya 1 meter persegi terdapat 5 baris tanaman. 1, 2, 3, 4, dan 5. Satu ember kecil berwarna kuning bisa menyiram 3/5 meter persegi kebun. Nah, pertanyaannya, 1, berapa luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember besar? 2, berapa luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember kecil? Yuk kita jawab. Wah, susah juga ya. Minta tolong Kak Febri jelasin Oke, yuk kita bahas sama-sama. Kita mulai dari soal yang pertama. Berapa
berapa luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember besar? Nah, diketahui 1 ember besar bisa menyiram 2 meter persegi kebun. Maka untuk mengetahui luas kebun yang tersiram 5 ember besar, kita kalikan luas kebun dengan jumlah ember. Karena ada 5 ember yang menyirami kebun dan luas masing-masing kebun adalah 2 meter persegi, artinya luas kebun yang tersiram adalah 2 dikali 5, hasilnya adalah 10. Jadi luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember besar adalah 10 meter persegi. Kita lanjut ke soal yang kedua. Berapa luas kebun yang tersiram jika menggunakan 5 ember kecil? Diketahui 1 ember kecil bisa menyiram 3/5 meter persegi. Maka berapakah luas kebun yang tersiram 5 ember kecil? Nah, kita gunakan cara yang sama seperti soal nomor 1 ya. Kita jumlahkan semuanya atau kita kalikan. Nah, bagaimanakah cara mengalikan pecahan dengan bilangan asli? 5 dikali 3/5. Perhatikan ya bagaimana cara mengalihkan pecahan dengan bilangan asli. Jika A adalah bilangan asli dan B per C itu adalah pecahannya, maka cara berikutnya adalah A dikali B per C sama dengan A dikali B per C. Nah, dengan cara perkalian seperti ini, yuk kita kembali ke soal yang tadi. Jadi untuk menghitung luas kebun yang tersiram dengan 5 ember kecil, 5 dikali 3/5. Kita gunakan rumus yang tadi ya. Jadi 5 dikali 3/5 sama dengan 15/5. Jawabannya 3 meter persegi. Kita coba contoh soal yang lain yuk. Yang pertama, Kong Sarman memiliki 15 pohon mangga. 2/3-nya adalah mangga mana lagi? Berapakah jumlah pohon mangga mana lagi yang Kong Sarman punya? Diketahui jumlah total pohonnya ada 15. Jumlah pohon mangga mana laginya? 2/3. Jadi kita kalikan dengan cara yang sama. 15 dikali 2/3 sama dengan 15 dikali 2/3. Hasilnya 30/3 sama dengan 10. Jadi Kong Sarman punya 10 pohon mangga mana lagi? Kita ke soal berikutnya. Uma membeli 75 kue pastel untuk acara ulang tahun. Jadi anak-anak sudah saya beri penjelasan terkait materi hari ini dan juga menyaksikan video pembelajaran. Nah, dari penjelasan saya dan video yang kalian amati tadi, apakah kalian sudah jelas? Sudah. Ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada atau tidak? Tidak. Kalau tidak ada, sekarang saya bagikan LKPD-nya ya. Saya beri petunjuk dulu untuk pengerjaan LKPD. Untuk kelompok 1, kalian nanti mendengarkan cerita dari guru, kemudian mengerjakan LKPD dan menjawab pertanyaan. Setelah itu menghasilkan produk, selanjutnya melakukan presentasi yang disajikan dalam bentuk verbal dan kata-kata. Sedangkan untuk kelompok 2, kalian yang pertama nanti membaca dan mengamati gambar tentang model bendera yang telah disediakan guru, kemudian mengerjakan LKPD yang yaitu melengkapi gambar. Setelah itu menghasilkan produk, selanjutnya melakukan presentasi melalui gambar sesuai dengan produk yang dihasilkan serta memberi uraian terkait hal tersebut. Sedangkan untuk kelompok 3, yang pertama nanti kalian mengamati alat peraga berupa bendera. Yang kedua, mengerjakan LKPD yaitu membuat model bendera. Dan selanjutnya setelah menghasilkan produk, selanjutnya melakukan presentasi yang disajikan dalam bentuk bendera. Silakan dibuka LKPD-nya. Kalau ada yang belum jelas, silakan bertanya. Nah, ini ada soal cerita, ya ada cerita.
yang nanti kalian pecahkan dalam LKPD. Ceritanya seperti ini. Judulnya Toko Kue Andi. Andi adalah anak yang rajin. Setiap hari sepulang sekolah, ia langsung membantu ibunya di toko kue. Toko kue milik ibunya selalu ramai, terutama saat akhir pekan. Kue-kue buatan ibunya sangat lezat, sehingga banyak yang suka. Suatu sore, datanglah seorang pelanggan yang terlihat sangat lapar. Pelanggan itu meminta beberapa potongan kue. Ibu Andi pun memotong kue-kue pesanan pelanggan itu menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potong kue terlihat sangat menggugah selera. Bibi, saya ingin membeli kue sebanyak 3 kali lipat dari 3/4 bagian kue, pinta pelanggan itu. Andi mengerutkan kening. Ia berpikir sejenak. Wah, pesanannya agak rumit ya Bu, gumam Andi dalam hati. Namun, ia tak ingin mengecewakan pelanggan. Dengan semangat, Andi mulai menghitung jumlah potongan kue yang harus ia belikan. Nah, berapa banyak potongan kue yang harus diberikan Andi kepada pelanggan tersebut? Ayo kita bantu Andi menyelesaikan masalahnya. Sekarang siapkan ya, kalian bekerja sesuai dengan petunjuk. Jadi maksudnya. Oh iya.
kelompok kami. 3/4 bagian kue artinya kita membagi sebuah kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Lalu kita mengambil 3 dari 4 bagian tersebut. Jadi kita mendapatkan sebagian besar dari kue itu, tetapi bukan seluruhnya. Bayangkan sebuah pizza dibagi 4. Kita memotong pizza menjadi 4 potong yang sama besar. Ambil 3. Kita mengambil 3 dari 4 potong pizza itu. Memahami masalah. Andi menjual kue ke toko ibunya. Setiap kue dipotong menjadi 4 bagian. Pelanggan ingin membeli 3 kali jumlah potongan 3/4 dari 1 kue. Andi harus menghitung total potongan yang dijual. Penyelesaian: menentukan jumlah potongan 3/4 dari 1 kue. 1 kue sama dengan 4 potongan. 3/4 dari 1 kue sama dengan 3/4 dikali 4 potongan sama dengan 3 potongan. Menghitung jumlah potongan yang dibeli pelanggan. Pelanggan membeli 3 kali jumlah potongan 3/4 dari 1 kue. Jadi pelanggan membeli 3 dikali 3/4 potongan sama dengan 9 potongan. 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4 sama dengan 9/4. Kesimpulan: jadi Andi menjual sebanyak 9 potongan kue kepada pelanggan tersebut. Ada yang ditanyakan? Tidak. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 3/4 bagian kue artinya kita membagi sebuah kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Lalu kita mengambil 3 dari 4 bagian tersebut. Jadi kita mendapat sebagian besar dari kue itu, tetapi bukan seluruhnya. Bayangkan sebuah pizza dibagi 4. Kita memotong pizza menjadi 4 potong yang sama besar. Diambil 3. Kita mengambil 3 dari 4 potong pizza itu. Memahami masalah. Andi menjual kue di toko ibunya. Setiap kue dipotong menjadi 4 bagian. Pelanggan ingin membeli 3 kali jumlah potongan 3/4 dari 1 kue. Andi harus menghitung total potongan kue yang dijual. Penyelesaian: 1. Menentukan jumlah potongan 3/4 dari 1 kue. 1 kue 4 potongan. 3/4 dari 1 kue. 3/4 dikali 4 potongan. Jadi 3 potongan. 2. Menghitung jumlah potongan yang dibeli pelanggan. Pelanggan membeli 3 kali jumlah potongan 3/4 dari 1 kue. Jadi pelanggan membeli 3 kali 3/4 potongan. Jumlah 9/4 potongan. 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4 dengan 9/4. Kesimpulan: jadi Andi menjual sebanyak 9 potongan kue kepada pelanggan tersebut. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu ya anak-anak. Selanjutnya kelompok 3, silakan masuk ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kelompok kami. 3/4 bagian kue artinya kita membagi sebuah kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Lalu kita mengambil 3 dari 4 bagian tersebut. Jadi kita mendapatkan sebagian besar dari kue itu, tetapi bukan seluruhnya. Bayangkan sebuah pizza dibagi 4. Kita memotong pizza menjadi 4 potong yang sama besar. Ambil 3. Kita mengambil 3 dari 4 potong pizza itu. Memahami masalah. Andi menjual kue di toko ibunya. Setiap kue dipotong menjadi 4 bagian. Pelanggan ingin membeli 3 kali jumlah potongan 3/4 dari 1 kue. Andi harus menghitung total potongan kue yang dijual. Penyesuaian. Menentukan jumlah potongan 3/4 dari 1 kue. 1 kue sama dengan 4 potongan. 3/4 dari 1 kue sama dengan 3/4 kali 4 potongan menjadi 3 potongan. Menghitung jumlah potongan yang dibeli pelanggan. Pelanggan membeli 3 kali jumlah potongan 3/4 dari 1 kue. Jadi pelanggan membeli 3 kali 3/4 potongan sama dengan 9 potongan. 3/4 tambah 3/4 tambah 3/4 sama dengan 9/4. Kesimpulan, jadi Andi menjual sebanyak 9 potongan kue kepada pelanggan tersebut. Ada pertanyaan? Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu ya. Tadi dari hasil presentasi ketiga kelompok, ya, hasilnya betul semua, yaitu 9/4. Jadi untuk menghitung jumlah potongan yang harus diberikan kepada pelanggan itu, caranya tiga kali 3/4 bagian, ya. Jadi 3/4 bagian ini kita jumlahkan sebanyak 3 kali. 3 ditambah 3 ditambah 3 per menyebutnya 4. Berapa hasilnya? 9/4. Jadi perkalian itu merupakan bentuk penjumlahan berulang, ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Dari penjumlahan berulang ini kita bisa menurunkan rumus bahwasanya 3 kali 3/4 itu sama dengan 3 dikali 3/4. 3 kali 3 hasilnya 9/4. Ada yang ditanyakan? Tidak. Dari pembelajaran hari ini, ya, saya ingin menanyakan apa yang kalian pelajari materi hari ini. Perkalian, pecahan, besar dengan bilangan asli. Nah, dari materi tersebut, mana yang paling kalian suka? Ya, terus apa lagi? Menyanyi, terus apa lagi? Menempel. Terus selanjutnya, hal apa yang harus kamu perbaiki dari pembelajaran hari ini? Pembagian tugas. Pembagian tugasnya kenapa? Nggak merata ya? Iya. Nah, nanti diperbarui lagi untuk pertemuan selanjutnya, ya. Pembagian tugasnya harus merata. Kemudian hal apa yang menjadi catatan keberhasilan hari ini? Bisa menghasilkan pecahan biasa dengan bilangan asli. Alhamdulillah, ya, berarti tujuan pembelajaran hari ini tercapai. Kalian bisa mengalihkan
pecahan biasa dengan bilangan asli. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kalau kalian sudah bisa mengalihkan pecahan biasa dengan bilangan asli, maka tujuan pembelajaran hari ini kalian tercapai. Sebelum pembelajaran diakhiri, silahkan berdoa dipimpin kembali oleh ketua kelas. Di tempat bersiap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Berdiri, memberi salam kepada ibu guru. Gerak. Selamat siang, Bu. Terima kasih, pembelajaran hari ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lucy Andrianingsih, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Bu Eni Supiani yang kemarin sudah saya observasi. Namun pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Budi Suryanto yang akan mendampingi saya dan Bu Eni pada kegiatan percakapan pasca observasi. Ya Bu Eni, selamat siang Bu Eni. Selamat siang, Bu Liti. Ya bagaimana kabarnya Bu Eni hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Liti. Ya kemarin saya sudah melakukan observasi ya Bu di kelas Bu Eni. Alhamdulillah saya bisa mendampingi Bu Eni dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Nah, ya, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan lanjutan dari kegiatan kemarin Bu, kegiatan pasca observasi ya Bu Eni. Nah, bagaimana perasaan Bu Eni terkait jalannya pembelajaran yang telah Bu Eni laksanakan kemarin Bu? Meskipun saya setiap hari jalan anak, tapi saat observasi itu saya kok merasa gigi ya Bu Liti. Iya. Kenapa Bu itu kok seperti itu? Tapi alhamdulillah setelah berjalan beberapa saat saya dapat mengatasi keguguran saya itu. Iya, baik. Nah, alhamdulillah Bu Eni kemarin sudah melaksanakan pembelajaran dengan lancar dari awal sampai akhir. Sudah pembelajarannya tidak sesuai dengan harapan Bu Eni. Saya juga sudah bisa mendampingi Bu Eni dari awal sampai akhir. Nah, saya ingin Bu Eni menceritakan kembali area pengembangan apa yang Bu Eni lakukan dalam pembelajaran kelas kemarin, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bu Eni lakukan, bagaimana Bu kemarin di kelas? Saya itu kan membuat modul ajar berdiferensiasi dan terintegrasi KSI solusi. Ya. Untuk area pengembangannya itu berupa pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya itu anak-anak sudah mampu melakukan perkalian operasi campur perkalian, pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke, jadi area pengembangannya itu ya kemarin yang Bu Eni laksanakan. Kemudian terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, pengetahuannya berarti anak-anak kemarin itu ya Bu, Ya, melakukan operasi perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. melalui tayangan video yang Bu Eni tampilkan kemarin. Ya, betul. Baik Bu, jadi area pengembangan terkait pengetahuan dan keterampilan sudah Bu Eni lakukan. Nah, sejauh mana area pengembangan yang Bu Eni sudah sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas Bu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangannya Bu Liki. Ya, baik ya. Jadi Ibu Eni sudah mengupayakan dan juga sudah melakukan dengan baik, sudah berjalan sesuai yang diharapkan, namun masih ada beberapa kekurangan ya Bu. Nah, menurut Bu Eni,
Apa kendala-kendala yang Bu Eni hadapi pada saat pembelajaran kemarin itu tuh? Kalau saya amati itu ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam diskusi ini. Dan itu kenapa Bu? Siswa tersebut tidak terlihat aktif. Menurut saya anak-anak itu anak pendiam, jadi mereka hanya terbuka kepada teman-teman yang biasa diajak berbicara sehari-hari. Jadi kalau dengan teman yang lain mereka tidak bisa terbuka. Jadi saya mencoba untuk menasihati mereka agar mau terbuka dan aktif dalam diskusi. Iya, baik. Jadi Bu Eni sudah mencoba untuk mengkomunikasikan kepada anak tersebut ya Bu supaya lebih terbuka. Dan mudah-mudahan apa yang Bu Eni rencanakan ke depannya terrealisasi dan dapat melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dari kemarin ya Bu. Kemarin sudah baik, sudah berjalan dengan lancar, tapi ya itu tadi ada beberapa catatan yang terlihat siswa yang aktif dari pengamatan saya kemarin juga seperti itu. Nah, saya tunggu cerita-cerita Bu Eni berikutnya terkait pembelajaran yang akan Bu Eni rencanakan. Kira-kira kapan Bu Eni akan melaksanakan perubahan ini Bu? Saya akan melakukan secepatnya. Insya Allah saya akan rencanain itu minggu depan jadi. Minggu depan di materi pembelajaran di jadwal pembelajaran matematika ya Bu? Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Eni atas waktunya dan atas jawaban-jawabannya pada saat percakapan pasca observasi hari ini. Nah, saya nanti akan menunggu kegiatan Bu Eni selanjutnya dalam pembelajaran untuk memperbaiki kekurangan yang Bu Eni hadapi kemarin. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik saya, Pak Budi Suryanto, untuk memberikan tanggapan dan umpan balik terkait kegiatan yang sudah saya lakukan bersama Bu Eni. Monggo Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Luki. Yang pertama, Bu Luki sudah melakukan tugasnya dengan baik, yaitu sesuai dengan moderasi yang ada. Kemudian Pak ini juga pertama, ada beberapa yang ditanyakan oleh Bu Luki bagaimana area pengembangan yang sebenarnya itu apa sudah jauh lebih baik. Terus kemudian kendalanya juga apa. Kemudian Bu Luki sudah meng-coaching juga dengan baik dan akhirnya Bu Eni pun juga sudah mampu menemukan bagaimana cara mengatasi anak yang kurang aktif. Bagi bagaimana alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan berjalan dengan baik. Terima kasih. Semoga ini berjalan untuk pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Pak Budi. Baik. Terima kasih atas tanggapan dan umpan baliknya dari Pak Budi terkait kegiatan yang sudah saya lakukan bersama Bu Eni. Nah, alhamdulillah rangkaian kegiatan kita dari awal kemarin pra-observasi, kemudian observasi, dan juga kegiatan pasca observasi pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Bu Eni. Terima kasih Bu Eni sudah meluangkan waktu mulai dari pra-observasi, kemarin sudah berkenan saya observasi, dan hari ini juga sudah meluangkan waktu untuk percakapan pasca observasi bersama saya. Ya, sama-sama Bu. Iya, semoga apa yang kita lakukan ini membawa dampak positif terhadap pendidikan di negeri kita ini. Iya. Demikian tadi percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama rekan saya Bu Eni dan juga didampingi oleh pengajar praktik saya Bapak Budi Suryanto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.